Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Tania. Oke, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Jadi Bu, di sini Tania mau menanyakan beberapa hal mengenai kegiatan menyimak di sekolah Ibu. Nah, secara umum bagaimana Ibu menggambarkan suasana atau praktik menyimak di kelas bahasa Indonesia di sekolah Ibu? Kalau pada saat pembelajaran menyimak di kelas Ibu yang telah selesai Ibu mengajar, untuk materi menyimak itu pembelajarannya cukup seru. Kemudian di situ anak fokus untuk mendengarkan. Contohnya aja Ibu ambil teks berita. Anak di situ fokus mendengarkan berita yang Ibu tampilkan, kemudian cukup tenang suasananya dan terarah, dan kemudian di situ Ibu membimbing anak untuk lebih aktif lagi pada materi atau pembelajaran menyimak tersebut. Oke, Ibu. Nah, kalau menurut Ibu nih, Bu, seberapa efektifkah metode pengajaran yang digunakan saat ini dalam meningkatkan kemampuan menyimak siswa di sekolah Ibu? Kalau untuk metode cukup efektif, namun di sini Ibu perlu juga melakukan adapun variasi-variasi ataupun menggunakan media yang lebih menarik lagi supaya siswa Ibu ini lebih fokus lagi atau lebih semangat lagi pada saat pembelajaran di kelas. Oke, Ibu. Kalau untuk jenis-jenis materi, Bu, apa saja jenis-jenis materi atau kegiatan menyimak yang biasanya Ibu gunakan di kelas? Bagaimana Ibu memilih materi tersebut agar relevan dan menarik bagi siswa? Kalau untuk materi menyimak, biasanya Ibu menggunakan teks bacaan, kemudian rekaman audio ataupun video yang Ibu tampilkan menggunakan Infokus, kemudian ada cerita, ada dialog. Nah, untuk materi Ibu pilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran Ibu, itu materi yang akan Ibu ambil. Kemudian Ibu lihat juga tingkat kemampuan dari siswa Ibu dan daya tarik mereka terhadap topik yang Ibu ambil harus relevan dan sesuai. Oke, Ibu. Bagaimana Ibu memotivasi siswa yang kurang tertarik atau mengalami kesulitan dalam kegiatan menyimak Ibu? Untuk memotivasi tentunya itu yang paling pertama tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kalau di kelas Ibu, yang pertama Ibu memberikan atau menampilkan media yang lebih menarik lagi, kemudian memberikan penguatan yang positif dan menjelaskan apa sih manfaat menyimak ini bagi mereka. Nah, setelah itu mereka bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan kemudian mereka bisa mendapatkan apa itu yang mereka dengar dari apa yang mereka simak itu, pembelajaran itu apa isi dari misalnya berita yang Ibu tampilkan itu apa isi dari berita itu, mereka sudah bisa. Dan kemudian Ibu juga memberikan bimbingan dan tambahan serta membuat kegiatan lebih menarik lagi untuk materi menyimak ini. Oke, Ibu. Kalau menurut Ibu nih, Bu, apa peran teknologi dalam meningkatkan keterampilan menyimak siswa? Apakah Ibu memanfaatkan teknologi dalam pengajaran menyimak? Jika iya, bagaimana caranya itu, Bu? Untuk pada saat zaman yang telah canggih ini ya Tania, peran teknologi sangat penting bagi Ibu, yang mana dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini bisa membantu Ibu dalam proses pembelajaran. Contohnya saja melalui audio, video, kemudian ada aplikasi pembelajaran di situ yang bisa kita cari, kemudian kita untuk materi tambahan bisa kita mencari pada teknologi saat sekarang ini. Kemudian teknologi yang Ibu pakai ini untuk materi atau audio atau video memberikan latihan interaktif, kemudian meningkatkan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran tersebut. Oke, Ibu. Sekarang itu hambatan dalam menyimak di sekolah lagi, Bu. Menurut Ibu, apa saja hambatan utama yang dihadapi siswa dalam mengembangkan keterampilan menyimak di sekolah, Ibu? Pertama yaitu kalau untuk materi menyimak ini
ada beberapa hambatan. Yang pertama yaitu ada dari siswa ini, tidak semua siswa ya, pasti ada beberapa siswa yang kurang fokus pada saat menyimak, dan itu bisa mengganggu temannya yang fokus pada saat menyimak video tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu minimnya kosakata dari mereka pada saat materi menyimak ini. Kemudian mereka juga bosan. Kadangkala mereka ada bosan dalam materi menyimak ini. Namun dengan hal demikian, ibu akan berupaya semampu ibu akan mencari materi metode yang lebih lagi untuk supaya mereka bisa untuk materi atau pembelajaran menyimak ini bisa mereka senangi lagi. Seperti itu. Oke, Ibu. Apakah Ibu melihat perbedaan kemampuan menyimak antara siswa dengan latar belakang yang berbeda? Misalnya nih dari perbedaan tingkat sosial ekonomi atau bahasa ibu atau gaya belajar. Jika iya, bagaimana Ibu mengatasi perbedaan tersebut? Untuk mengatasi perbedaan siswa, yang namanya siswa itu tingkat kemampuannya pasti berbeda. Kalau untuk mengatasinya, ibu memberikan pendampingan diferensif, kemudian memilih media yang mudah untuk dipahami siswa tersebut, kemudian memberi pengulangan ataupun contoh-contoh yang lebih dekat lagi dengan mereka supaya memudahkan mereka, serta menyesuaikan jenis tugas sesuai kemampuan siswa tersebut. Oke, Ibu. Menurut Ibu, apakah kurikulum saat ini sudah cukup mendukung pengembangan keterampilan menyimak siswa? Jika tidak, apa saran Ibu untuk perbaikan? Kalau menurut ibu, kurikulum ini cukup mendukung pada saat pembelajaran, cukup mendukung, tapi belum optimal. Karena apa? Karena fokus menyimak masih kurang ditekankan, yang mana guru lebih menyarankan penambahan materi menyimak yang lebih beragam, kemudian menyimak yang penggunaan media digital, serta porsi latihan yang lebih besar dan terstruktur untuk keterampilan menyimak lebih berkembang lagi. Oke, Ibu. Bagaimana Ibu nih, Bu, menilai keterampilan menyimak siswa di kelas pada saat sekarang ini, Ibu? Untuk keterampilan menyimak siswa ibu di kelas, ibu menilainya pertama melalui tes pemahaman, seperti menjawab pertanyaan. Ibu adakan kuis misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka untuk jawabannya. Kemudian seperti menjawab pertanyaan, misalnya ibu kasih contoh soal, kemudian mereka menjawab, kemudian membuat ringkasan dan mengidentifikasi informasi penting yang terjadi pada saat sekarang ini. Kemudian ada tugas lisan yang tugas lisan dan tertulis, serta kegiatan menyimak lainnya yang ibu lakukan. Oke, Ibu. Bagaimana Ibu memastikan bahwa penilaian yang Ibu lakukan objektif dan adil bagi semua siswa? Kalau di kelas ibu menggunakan kriteria penilaian yang jelas, rubrik soal yang setara untuk semua siswa, serta memberikan kesempatan pengulangan bagi siswa yang membutuhkan, dan ibu tidak ada membeda-bedakan antara siswa yang tingkat pemahamannya lebih sama tidak, sama yang kurang. Ibu tidak ada membedakan di situ. Ibu samakan mereka semuanya. Iya. Bagaimana Ibu menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan proses pembelajaran menyimak Ibu? Ibu memakai hasil penilaian untuk mengetahui kemampuan siswa atau murid ibu, yaitu menyesuaikan metode mengajar, kemudian memilih materi yang sesuai, dan memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang kurang memahaminya. Seperti itu. Oke, ini Ibu pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, apakah sistem penilaian yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam mengukur kemampuan menyimak siswa secara komprehensif? Jika tidak, apa saran Ibu untuk perbaikannya lagi, Bu? Kalau untuk ibu pribadi,
penilaian itu sudah cukup efektif, yang mana untuk materi ataupun kegiatan menyimak ini sudah terlaksana di kelas Ibu. Kemudian tapi belum sepenuhnya komprehensif. Kenapa? Karena guru masih guru menyarankan penilaian itu lebih bervariasi. Kemudian menggunakan media audio atau video serta evaluasi berkelanjutan yang menilai proses bukan hanya dari hasil siswa tersebut, tetapi lebih menekankan kepada proses siswa tersebut pada saat pembelajaran. Seperti itu. Oke Ibu, mungkin itu saja yang Tania tanya-tanya sama Ibu. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Tania. Oke.